Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Priani Zefero dengan NIM 241080202124. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi, yaitu mata kuliah Peradaban Islam, dan materi yang akan saya jelaskan itu tentang Peradaban Islam pada masa dinasti Safawiyah. Kalau kita lihat dari Tarikat Safawiyah itu, dinasti Safawiyah pada tahun 1501 sampai 1736 Masehi ini berasal dari sebuah gerakan terdekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan, Iran. Nah, dan tarikat ini tuh diberi nama Tarikat Safawiyah. Nah, didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan dinasti Turki Utsmani di Asia Kecil. Nah, nama Safawiyah ini tuh diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi al-Din pada tahun 1252 sampai 1334 Masehi. Nah, pada mulanya gerakan Tarikat Safawiyah ini tuh bertujuan untuk memerangi orang yang ingkar dan orang yang mereka sebut ahlul bid'ah. Kita masuk pada gerakan politik. Nah, di dalam waktu rentang yang belum terlalu lama ini tuh murid-murid ini berubah menjadi tentara-tentara yang teratur, fanatik dalam kepercayaan mazhab Syiah, dan menentang setiap orang yang tidak bermazhab Syiah. Nah, di bawah pemimpinan Ismail dengan pasukan Hizbullah pada tahun 1501 Masehi, mereka mengalahkan Aka. Nah, Koyunlu di Harul dekat Neklez Hivan, kemudian menaklukkan Tabriz, ibu kota Akad Konyulum. Nah, di Tabriz ini tuh pada tahun 1001 Masehi, Ismail proklamirkan berdirinya dinasti Safawiyah dan dirinya sebagai raja dengan ibu kota Tabriz. Nah, kalau kita lihat pimpinan terdekat Safawiyah itu, yang pertama Safi al-Din pada tahun 1252 sampai 1333 Masehi, yang kedua Sadar al-Din Musa 1334 sampai dengan 1399 Masehi, yang ketiga yaitu Kawaza Ali 1399 sampai 1427 Masehi. Keempat Ibrahim, yaitu 1427 sampai 1447 Masehi. Berikut ada Junaid 1447 sampai dengan 1467 Masehi, dan yang berikut ada Kaidar 1460 sampai dengan 1494 Masehi. Berikutnya lagi ada Ali. Nah, Ali ini pada tahun 1494 sampai dengan 1501. Berikut itu adalah tentang kepemimpinan kerajaan Safawiyah. Ada 10. Yang pertama itu Ismail pada tahun 1501 sampai dengan 1524 Masehi. Kedua Tahatnas 1524 sampai dengan 1576 Masehi. Yang berikut ada Ismail II 1576 sampai dengan 1577 Masehi, dan yang berikut ada Muhammad Kuhan Banda 1577 sampai dengan 1587 Masehi. Berikut ada Abbas 1588 sampai dengan 1628 Masehi. Berikut ada Safi Mirza 1628 sampai dengan 1642 Masehi. Berikut ada Abbas II 1642 sampai dengan 1662 Masehi. Yang berikut ada Sulaiman 1667 sampai dengan 1694 Masehi. Berikut ada Husain 1694 sampai dengan 1722 Masehi. Dan yang terakhir ada 1722 sampai dengan 1732 Masehi.
Selanjutnya saya akan jelaskan pada sultan pertama, yaitu Ismail I pada tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Nah, Sultan Ismail ini berkuasa lebih kurang dari selama 23 tahun pada tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Nah, pada 10 tahun pertama kekuasaannya tuh dia berhasil menguasai seluruh wilayah di Persia, dan dia berusaha ekspansi kekuasaan ke wilayah Turki Utsmani, tapi dia mengalami kekalahan. Nah, kekalahan ini tuh tersebut membuat dia itu menjadi semangatnya menurun, dan Ismail ini setelah kekalahannya dia hidup dengan menyendiri, berhura-hura dan berburu. Pimpinan-pimpinan suku-suku Turki, pejabat-pejabat Persia, dan tentara Hibas ini tuh bersaing dalam merebut pengaruh dan kekuasaan untuk memimpin dinasti Safaviyah. Lemahnya tiga pengganti Salim, Sultan Tahmasp I pada tahun 1524 sampai 1576 Masehi, pengganti Sultan Ismail masih terus melanjutkan rasa permusuhan dengan dinasti Turki Utsmani yang disertai dengan peperangan masih terjadi beberapa kali. Ini. Demikian juga pada masa Sultan ketiga Ismail II 1576 sampai 1577 ini, dan keempat Muhammad Kudaban tahun 1577 sampai 1587 Masehi. Nah, di tangan tiga sultan ini tuh keadaan dinasti Safaviyah itu menjadi lemah akibat terkurasnya tenaga menghadapi peperangan dengan Turki Utsmani yang lebih kuat juga karena internal dinasti Safaviyah ini tuh sendiri masih sering terjadi pertentangan antara kelompok. Yang selanjutnya ada kekayaan Syiah Abbas I tahun 1558 sampai 1622 Masehi. Nah, puncak kekayaan dinasti Safaviyah itu memerintah selama 40 tahun pada tahun 1588 sampai 1628 Masehi. Nah, mereka mampu mengatasi berbagai kemelut politik internal dan berhasil merebut kembali wilayah mereka yang sebelumnya direbut kerajaan lainnya. Pada awalnya berdamai dengan Turki Utsmani, tetapi setelah berhasil menghimpun kekuatan Abbas I ini kembali melawan dan mampu merebut beberapa wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Selanjutnya ada langkah pemulihan kekuasaan. Setelah diangkat menjadi sultan, Syiah Abbas I ini mengambil langkah-langkah pemulihan kekuasaan. Yang pertama itu menghilangkan dominasi pasukan Kijibas dengan membentuk pasukan baru dari budak-budak berasal dari tawanan perang Georgia, Armenia, dan Sirkasia yang telah ada semenjak Sultan Tahmasp I yang disebut dengan pasukan Hulam. Yang kedua adalah mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani dengan syarat menyerahkan wilayah Azerbaijan, Georgia dari berbagai wilayah Luristan serta berjanji untuk tidak menghina tiga khalifah pertama dalam Islam, Abu Bakar, Umar ibn Khattab, dan Utsman ibn Affan, dalam kitab-kitab Jumat, khutbah Jumat. Ini ada ekspansi kekuasaan Abbas I. Nah, pada tahun 1597 Masehi ini tuh mereka memindahkan ibu kota ke Isfahan, dan pada tahun 1598 Masehi menyerang dan menaklukkan Herat, Mar, dan Balkh, dan menyerang dan merebut kembali wilayah Turki Utsmani. Pada tahun 1602 Masehi, di saat
Turki Utsmani berada di bawah Sultan Muhammad III, pasukan Abbas I menyerang dan berhasil merebut Tabriz, Sirwan, dan Baghdad. Selanjutnya ada kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, penguasaan Kepulauan Hormuz dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas sehingga menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur. Dan mereka berhasil meningkatkan produksi di sektor pertanian dan tekstil yang dikuasai kerajaan dan mengadakan kerjasama dengan negara-negara Eropa seperti Belanda dan Inggris, serta keramik dan Cina. Pembangunan kota dan bangunan yang besar India. Nah, pembangunan kota dan bangunan yang besar indah ketika Abbas wafat terdapat 162 masjid, 48 perguruan, 162 carawat sari, dan 273 pemandian umum. Nah, berkembangnya seni lukis, seni arsitektur pada bangunan-bangunan dan berbagai kerajinan. Selanjutnya, kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, dinasti Safaviyah ini jauh lebih unggul dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibanding dengan dua dinasti lainnya dalam waktu yang bersamaan, yaitu Turki Utsmani dan Mughal. Nah, mereka berhasil membangun lembaga Syiah, sekolah tinggi yang berpusat di Isfahan dengan dibiayai oleh pendapatan negara. Mereka melahirkan pusat kajian ilmu nafs, dan mayat, melahirkan dua aliran filsafat, yaitu filsafat parifarik yang dikembangkan oleh Aristoteles dan Al-Farawa, dan filsafat Ishraqi yang dikembangkan oleh Surahudi pada abad ke-12. Selanjutnya ada sepeninggal Abbas I. Nah, Safi Mirza ini pemimpin yang lemah sehingga pemerintahannya menurun dan wilayah kekuasaannya lepas. Kota Kandahar direbut oleh dinasti Mughal. Abbas II ini adalah sultan yang suka minum minuman keras sehingga jatuh sakit dan akhirnya dia meninggal dunia. Sama lainnya dengan penerus Sulaiman. Nah, Hussein seorang yang alim tapi kalah dominan dari ulama Syiah dan sering memaksa Syiah kepada para penduduk yang beraliran Sunni sehingga golongan Sunni ini bertolak dan mengakhiri kekuasaan dinasti Safaviyah. Nah, selanjutnya akhir dinasti Tahmasp II dengan dukungan penuh dari suku Khazar dari Rusia memproklamirkan dirinya sebagai Raja Persia dengan pusat kekuasaan di kota Astarbad. Nah, pada tahun 1729, pasukan Nadir Khan dari suku Afshar mengalahkan Raja Asyar yang berkuasa di Isfahan dan Syar terbunuh. Kepemimpinan diserahkan kepada Tahmasp II. 3 tahun kemudian Sultan Tahmasp II dipecat oleh Nadir Khan dan digantikan oleh Abbas III, anak Tahmasp II, yang ketika ia masih sangat kecil. 4 tahun setelah itu, tepatnya tanggal 8 Maret 1736 Masehi, Nadir Khan meningkat dirinya sebagai sultan menggantikan Abbas III. Faktor mundurnya kerajaan Safawi. Konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmani yang dilandaskan perbedaan mazhab antara kedua kerajaan. Di dekadensi moral yang melanda sebagai para pemimpin kerajaan Safawi. Nah, pasukan Kulam atau budak-budak yang dibentuk oleh Abbas I tidak memiliki semangat perang yang tinggi seperti Qizilbash atau Baret Merah. Nah, konflik internal dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan
keluarga istana. Itu saja yang bisa saya jelaskan dan inilah tugas yang saya kerjakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.